Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Untuk pembahasan soal tryout yang kedua ini, Ibu sengaja hadirkan dalam bentuk video karena memang waktu untuk tatap muka kita di kelas udah tidak ada. Jadi, dengan video ini mudah-mudahan kalian bisa self-study di rumah dan bisa sambil diulang-ulang ya videonya kalau misalkan kalian uh, tidak paham sekali penjelasan gitu. Jadi, semoga usaha Ibu ini nanti bisa memaksimalkan nilai kalian saat di ujian sekolah yang sebenarnya. Baik, kita langsung mulai saja di soal nomor 1 tentang bilangan berpangkat. Di sini kalian harus menyederhanakan bentuk yang ada dalam tanda kurung, itu harus dipangkatkan dengan -1. Kita boleh kerjakan dulu yang di dalam tanda kurung karena seluruhnya kan dipangkatkan oleh -1, baik yang atas maupun yang bawah. Jadi kita selesaikan dulu, 9 dengan 27, A pangkat 2 dengan A pangkat -1, B pangkat -1 dengan B pangkat 2, C pangkat 3 dengan C pangkat 2. Karena ini adalah operasi bagi, maka pangkatnya kita kurang. Untuk 9 dengan 27, kita sederhanakan dengan cara masing-masing kita bagi dengan bilangan yang sama. Kalau 9 sama 27, itu masing-masing bisa kita bagi dengan 9. 9 dibagi 9, 1. Kemudian 27 dibagi 9 hasilnya 3. Jadi 1/3. Kemudian untuk A pangkat 2 dengan A pangkat -1, berarti di sini pangkatnya kita kurang. Jadi A pangkat 2 itu dikurang dengan -1. Sedangkan untuk yang B, itu berarti pangkatnya adalah -1 kita kurangkan dengan 2. Sedangkan C itu pangkatnya 3, kita kurangkan dengan 2. Nah, ini seluruhnya masih punya pangkat -1. Kemudian untuk yang atas ini, untuk yang A, hasilnya jadi A pangkat 2 dikurang -1, jadi 2 tambah 1 ya. Hasilnya jadi A pangkat 3. Kemudian kalau yang B, -1 dikurang 2 hasilnya -3, sedangkan yang C, itu 3 dikurang 2 hasilnya 1. Kemudian di sini masih ada 1/3 dan pangkatnya adalah -1. Kalau misalkan 1/3 kita rubah jadi bentuk pangkat, dia adalah 3 pangkat -1. Jadi yang A pangkat 3-nya tetap sementara ini, B pangkat -3-nya juga tetap, dan C pangkat 1-nya juga tetap. Kemudian kalau seluruhnya kita pangkatkan dengan -1, berarti kalau ada pangkat dipangkatkan lagi kan caranya dikali ya. Berarti untuk yang 3 itu pangkatnya -1 dikali sama -1. Sedangkan yang A pangkatnya 3 itu kita kali dengan -1. Yang B pangkatnya -3 itu dikali dengan -1 dan C pangkatnya 1 dikali sama -1. Hasilnya menjadi 3 pangkat -1 dikali -1 itu 1 ya. Kemudian 3 dikali -1 hasilnya -3. -3 dikali -1 hasilnya 3, dan 1 dikali -1 hasilnya -1. Nah, kemudian kalau pangkat negatif itu kan kita rubah jadi pecahan, kalau pangkatnya mau positif. Berarti untuk yang 3 pangkat 1 tetap di atas, itu 3. Sedangkan yang masih di atas lagi adalah yang B pangkat 3. Nah, sedangkan yang A pangkat -3-nya itu pindah ke bawah. Jadi A pangkat 3 dan C pangkat 1. Jadi jawabannya yang A. Lanjut nomor 2. Kalau nomor 2 masih tentang bilangan berpangkat. Di sini kita harus menyederhanakan angkanya. Untuk yang pertama, 1/125. 125 ini adalah bentuk pangkatnya 5 pangkat 3. Berarti di sini kita bisa tulis dia menjadi 1/5 pangkat 3. Jangan lupa dia masih punya pangkat -1/3 ya. Kemudian 81. 81 itu adalah bentuk pangkat dari 9 pangkat 2. Tapi kita lihat di sini kuncinya nih. Ternyata pangkatnya adalah berpenyebut 4. Jadi 81 kita rubah jadi berapa pangkat 4. Nah, kalau 81 itu adalah 3 pangkat 4 ya. Jadi 1/3 pangkat 4. Jangan lupa dia masih punya pangkat -3/4. Kemudian kalau 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jangan lupa dia masih punya pangkat 2/3. Kemudian kalau pecahan,
dia kalau kita butuh naikin ke atas, pangkatnya jadi negatif. Jadi 1/5 pangkat 3 ini kita rubah bentuknya menjadi 5 pangkat negatif 3. Jangan lupa dia masih punya pangkat min sepertiga. Untuk 1/3 pangkat 4, kita tulis menjadi 3 pangkat negatif 4. Jangan lupa dia masih punya pangkat min 3/4. Untuk yang 2 pangkat 3 tetap ya, karena dia bukan pecahan. Oke, selanjutnya untuk yang pangkatnya double ini berarti kita kalikan. Oh, jadi untuk yang min 3 dikali min sepertiga, ini bisa kita langsung bagi dulu. 3 bagi 3 kan habis ya. Jadi min dikali min plus hasilnya tinggal 5 pangkat 1. Untuk yang min 4 dikali min 3/4, ini 4 dibagi 4 habis. Min dikali min plus, jadi hasilnya pangkatnya tinggal 3. Untuk yang 2, di sini kan 3 dibagi 3 habis dibagi, jadi sisanya tinggal 2 pangkat 2. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal hitung masing-masing. 5 pangkat 1 itu 5, 3 pangkat 3 itu 27, dan 2 pangkat 2, 4. 5 tambah 27 hasilnya 32, 32 ditambah 4 hasilnya 36. Jadi jawabannya yang D. Oke, di nomor 3 ini kita udah masuk bentuk akar. Ini kan pembagian bentuk akar ya, dan akar 5 itu tidak bisa dibagi dengan akar 5 dikurang 3. Jadi solusinya adalah kita harus merasionalkan. Nah, untuk bentuk yang penyebutnya ada 2 suku, ini kan akar 5 dengan akar 3, ada 2 suku. Maka solusinya adalah kita kalikan dengan sekawan penyebut. Nah, jadi kalau sekawan itu angkanya sama, tapi tandanya berbeda. Jadi sekawannya dari akar 5 dikurang 3, itu adalah akar 5, sorry ini akar juga ya. Jadi sekawannya adalah akar 5 ditambah akar 3. Jadi ini yang kita munculkan di bagian atas dan bagian bawah sebagai pengali. Jadi di sini akar 5 per akar 5 dikurang akar 3, kita munculkan sekawannya tadi. Akar 5 tambah akar 3 per akar 5 ditambah akar 3. Oke, sekarang berarti kita menghadapi perkalian pecahan. Kita kalikan atas dengan atas, lalu bawah dengan bawah. Untuk yang atas, itu kan akar 5, itu dikali dengan akar 5 tambah akar 3. Sedangkan yang bawah, itu akar 5 dikurang akar 3, kita kalikan dengan akar 5 tambah akar 3. Nah, untuk yang atas, karena jenis perkaliannya adalah satu suku dikali dengan 2 suku, jadi kita kalikannya 2 kali. Akar 5 dikali akar 5 itu hasilnya 5, ditambah akar 5 dikali akar 3 hasilnya akar 15. Kemudian, kalau yang bawah, ini kan dia perkalian 2 suku dengan 2 suku, harusnya mengalikannya sampai 4 tahap. Tapi karena kebetulan dia saling sekawan, kita cukup kalikan yang ujung sama yang ujung. Jadi akar 5 dikali akar 5, dan akar 3 dikali akar 3. Untuk akar 5 dikali akar 5 hasilnya 5. Kenapa langsung 5? Karena sebetulnya kita nge-skip perkalian akar 5 dengan akar 5, yaitu akar 25. Karena akar 25 itu hasilnya 5. Jadi langsung saya tulis di sini 5 aja. Kemudian min dikali plus hasilnya min. Dan akar 3 dikali akar 5 hasilnya, akar 3 dikali akar 3 hasilnya adalah akar 9 dan disederhanakan menjadi 3. Jadi langsung aja di sini ditulis 3 ya. Kemudian lanjut, kalau yang atas, 5 ditambah akar 15 itu kan nggak bisa dijumlah karena beda jenis. Jadi tetap ditulis seperti itu, 5 ditambah akar 15. Sedangkan yang bawah, 5 dikurang 3 kan bisa. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, kalau kita lihat di option jawaban, ternyata masing-masing harus kita bagi dengan 2. 5 dibagi 2, hasilnya 5/2, tambah akar 15 dibagi 2, kalau di depannya akar 15 kan sebetulnya ada angka 1 ya. Jadi kita munculkan satunya. 1/2 akar 15. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke logaritma. Untuk logaritma di sini kita lihat bahwa bilangan pokoknya semua udah sama, yaitu 5.
Dan kalau misalkan kita coba selesaikan masing-masing ini, kalau 5 log 75, kita harus rubah 75 menjadi bentuk pangkat. Apakah 75 itu adalah hasil dari 5 pangkat suatu bilangan? Ternyata nggak ada. Karena kan kalau 5 pangkat 1 itu hasilnya 5. 5 pangkat 2 itu hasilnya 25. 5 pangkat 3 itu hasilnya 125. Jadi 75 itu bukan bilangan yang bisa kita rubah menjadi bentuk pangkat dengan bilangan pokok 5. Jadi kalau kita tidak bisa menyelesaikan dengan cara tadi, maka kita bisa menggunakan sifat yang lain. Sifat yang kita gunakan adalah yang operasi pengurangan asalnya dari pembagian dan operasi penjumlahan itu asalnya dari perkalian. Jadi di sini kita bisa langsung ambil angkanya aja 75, 4, 100, dan 3. Kita jadi bisa tuliskan menjadi seperti ini, 75. Ini karena kurang berarti bagi 4. Kemudian karena ini tambah, berarti kali. Berarti dikali 100. Kemudian karena kurang, berarti bagi 3. Nah, sekarang kita berarti harus selesaikan perhitungan ini. Gimana caranya supaya gampang? Mungkin kita bisa rubah dulu jadi seperti ini. 75 kali 100 bagi 4 kali 3. Ya, supaya nanti kita menyederhanakannya gampang. Kan kalau misalkan 75 kita bagi dengan 3, itu hasilnya 25. 100 kita bagi dengan 4 hasilnya 25. Berarti kita tinggal mengerjakan 25 kali 25. Nah, karena kita butuhnya dalam bentuk pangkat, berarti kalau 25 itu kan sebetulnya 5 pangkat 2. Berarti ini 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2. Nah, kalau menyederhanakan 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 2, kita bisa jumlahkan saja pangkatnya. Jadi 5 pangkat 4. Nah, kemudian kalau pada logaritma, ingat bahwa pangkat itu menjadi hasil. Jadi ketika kita sudah punya pangkat di sini 4, langsung kita pindahkan ke depan. Jadi 4 dikali, untuk 5 log 5-nya ini adalah 1. Jadi 4 dikali 1 hasilnya 4. Ya, untuk yang nomor 4 hasilnya adalah 4. Lanjut nomor 5. Nomor 5 adalah tentang sistem persamaan linear dua variabel. Di sini ada soal cerita yang untuk mudahnya kita memang harus memisalkan dengan variabel-variabel tertentu. Nah, di sini karena ada 2 barang, jeruk sama apel, jadi kita ambil permisalannya jeruk itu adalah X dan apel adalah Y. Kemudian kalau dari kalimat pertama, 5 jeruk dan 2 apel, kita bisa tulis menjadi 5X tambah 2 apel, berarti 2Y, sama dengan 23.000. Kemudian di kalimat kedua, jeruk adalah X, apel adalah Y, berarti kita bisa tulis menjadi 3X ditambah 4Y sama dengan 25.000. Nah, untuk kita bisa mendapatkan nilai salah satu variabel, kita lakukan cara eliminasi. Nah, kita bebas mengeliminasi mana saja, tapi kalau dari angka, lebih mudah kita mengeliminasi variabel Y. Ya, karena untuk kita bisa mengeliminasi, kan kita harus menyamakan koefisiennya dulu. Di sini kan yang atas itu 2 koefisiennya, yang bawah itu 4. Nah, supaya sama, maka yang atas cukup kita kalikan 2, dan yang bawah kita cukup kalikan 1. Nah, ini seluruhnya kita kalikan dengan 2, jadi 5 dikali 2, 10X, 2Y dikali 2, 4Y, 23.000 dikali 2, hasilnya 46.000. Kemudian yang bawah semua dikali 1, berarti nggak berubah, tetap 3X, tetap 4Y, dan tetap 25.000. Nah, kita lihat di sini sekarang koefisien Y-nya udah sama-sama 4, maka kita bisa langsung eliminasi dengan cara kita kurangkan. Kita kurangkan masing-masing, 10X dikurang 3X jadi 7X. Untuk 4Y dikurang 4Y, 0. Jadi kita bisa abaikan. Kemudian 46.000 dikurang 25.000, itu hasilnya jadi 21.000. Lalu, untuk mendapatkan X-nya, kita tinggal ngebagi 21.000 dengan 7.
Hasilnya adalah 3.000. Nah, jadi kita sudah dapat nilai X-nya adalah 3.000, dan untuk mendapatkan Y, kita nggak usah pakai cara eliminasi lagi, kita lakukan saja substitusi. Untuk substitusi kita boleh menggunakan yang mana aja. Boleh yang 5X tambah 2Y sama dengan 23.000, boleh juga yang 3X tambah 4Y sama dengan 25.000. Kita ambil yang X-nya lebih kecil saja ya. Jadi kita ambil yang 3X tambah 4Y sama dengan 25.000. Lalu kita substitusikan X-nya dengan 3.000. Kita ganti X-nya dengan 3.000, maka yang lain tidak berubah. Ini tetap 4Y, ini tetap 25.000. Kemudian kita kalikan 3 dengan 3.000, hasilnya 9.000. Ditambah 4Y sama dengan 25.000. Kemudian 4Y sama dengan untuk 25.000-nya ini kita hitung dengan 9.000. Karena dia pindah jadi minus 9.000 ya. Kemudian 25.000 kalau dikurang 9.000 itu hasilnya kan 16.000. Nah, untuk mendapatkan Y-nya kita tinggal ngebagi 16.000 dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4.000. Nah, ini adalah proses substitusi, sedangkan ini adalah proses eliminasi. Nah, dari yang X tadi, X adalah permisalannya untuk buah jeruk, sedangkan Y adalah untuk apel. Kita kembali ke pertanyaan. Pertanyaannya, harga 2 kg jeruk dan 1 kg apel, berarti kita kalikan 2 dengan 3.000, dan kita kalikan 1 apel, berarti 1 dikali 4.000 ya. Sama dengan 6.000 ditambah 4.000. Sama dengan 10.000. Ya, itu adalah harga untuk 2 jeruk dan 1 apel. Jadi jawabannya yang B. Lanjut nomor 6, perkalian matriks. Nah, anak-anak, kalau soalnya adalah pilihan ganda, sebetulnya kalian tidak perlu mengalihkan semuanya. Kita cukup melihat aja di sini yang berbeda. Kita akan mulai dari perkaliannya yang pojok kiri. Pojok kiri, si min 2, min 8, min 2, min 2, 7, ini sebetulnya adalah hasil kita mengalihkan baris pertama dengan kolom pertama. Karena letaknya ada di baris pertama, kolom pertama. Nah, cara mengalihkannya kan berarti 1 dikali min 1 tambah 3 dikali 1 ditambah 3 dikali 0. Kalau kita hitung berarti 1 dikali min 1 tambah 3 dikali 1 tambah 1 dikali 0, ini hasilnya min 1 tambah 3 tambah 0. Sama dengan min 1 tambah 3 itu kan 2. 2 ditambah 0, hasilnya 2. Sebentar, saya cek lagi. Nah, berarti jawaban untuk yang di sebelah kiri adalah 2. Sebentar, ini kayaknya tipe ya anak-anak. Kalau misalkan ini min 2, berarti mungkin salah satunya min. Oke, mungkin kita bisa anulir soal nomor 6 ya. Karena di sini 2-nya nggak ada. Oke, kita skip aja dulu nomor 6. Lanjut ke nomor 7. Untuk determinan matriks, caranya kita harus memunculkan lagi kolom pertama dengan kolom kedua. 1, 0, min 1, dan 3, min 3, 3. Kemudian cara menghitungnya adalah yang ini nih. 1 dikali min 3 dikali 0, lalu ditambah 35 dengan min 1, 3 dikali 5 dikali min 1, tambah 11,03. Oke, 11 dikali 0 dikali 3. Tutup kurung, kemudian kurang, buka kurung, gantian. Kita kalikan yang min 1 dengan min 3 dengan 11.
tambah yang ini 3 kali 5 kali 1 tambah yang ini 0 kali 0 kali 3. Oke. Hasilnya 1 dikali min 3 dikali 0 tetap 0. 3 dikali 5 dikali min 1 hasilnya min 15. 11 dikali 0 dikali 3 hasilnya 0. Yang sebelah kanan, min 1 dikali min 3 dikali 11 hasilnya 33. 3 kali 5 kali 1 hasilnya 15. Dan 0 dikali 0 dikali 3 hasilnya 0. Untuk yang sebelah kiri adalah min 15. Untuk yang sebelah kanan, 33 tambah 15 itu adalah 48. Jadi kita tinggal hitung min 15 dikurang 48 hasilnya negatif 63. Jadi jawabannya yang E. Kemudian nomor 8 masih seputar matriks. Di sini kita harus mencari inverse. Untuk mencari inverse, pertama kita kalikan silang dulu 2 dengan 4 dan min 3 dengan min 2. 1 per 2 dikali 4 dikurang min 2 kali min 3. Kemudian ada yang posisinya kita tukar. Jadi yang kita tukar itu adalah yang ini, 2 sama 4. Jadi 4-nya di atas, 2-nya di bawah. Sedangkan untuk yang min 3 dengan min 2 ini, dia ganti tanda. Jadi yang sebelah sana yang tadinya min 3 jadi 3, dan yang sebelah kiri bawah itu min 2 jadi 2. Oke, sekarang kita coba selesaikan perhitungan yang ini dulu. 2 dikali 4, 8. Kemudian dikurang min 2 dikali min 3, itu hasilnya 6. Yang ini tetap. Kemudian 8 dikurang 6 hasilnya 2. Jadi setengah itu harus kita kalikan dengan semua yang ada dalam tanda kurung. Jadi setengah dikali 4, setengah dikali 2, setengah dikali 3, dan setengah kali 2. Sama dengan setengah dikali 4 hasilnya 2, setengah kali 2 hasilnya 1, setengah dikali 3 nggak bisa. Jadi 1 dikali 3, 3 dibagi 2 nggak bisa, jadi 3/2 aja yang kita tulis. Kemudian setengah dikali 2, 1. Nah, jadi optionnya adalah yang D. Kemudian nomor 9, lanjut kita ke program linier. Nah, ini adalah soal cerita yang harus dibuatkan model matematikanya. Untuk mempermudah, kalian bisa lihat dulu di kalimat terakhir. Di sini pasti ada permisalannya. X itu dinyatakan sebagai kios tipe A. Y itu kita misalkan dengan kios tipe B. Nah, kita buat kotak bantuan. Untuk X itu adalah kios tipe A. Kemudian Y itu adalah kios tipe B. Kemudian di sini kita cantumkan kendalanya. Kemudian di sini kita munculkan variabel lain. Artinya ada informasi apa di sana? Di sini ada luasan tanah. Berarti kita munculkan luas. Ada informasi apa lagi di sini? 175 unit. Artinya ada banyaknya unit ya. Banyaknya. Oke, sekarang untuk luas kita tempatkan sesuai dengan informasi di soal. Oke, yang pertama untuk luasannya tipe A. Di sini ada di kalimat kedua. Untuk membangun kios tipe A memerlukan tanah seluas 4 meter. Jadi kita tulis di sini 4 meter pangkat 2. Lanjut, kios tipe B memerlukan tanah seluas 6 meter pangkat 2. Jadi ini 6 meter pangkat 2. Kendala artinya di sini keseluruhan tanahnya itu berapa? Ada di informasi kalimat pertama bahwa tanahnya itu punya luas 1000 meter pangkat 2. 1000 meter pangkat 2. Lalu untuk banyaknya, di sini hanya ada banyaknya kios 175 tanpa diketahui masing-masing berapa untuk tipe A dan B. Jadi 175 ini kita tulis di bagian kendala. Karena kita tidak punya informasi tipe A dan B masing-masing berapa, kita kosongkan saja. Kalau sudah, kita keluarkan dari tabel. Kita keluarkan dari baris yang pertama dulu, di situ ada 4 meter pangkat 2, artinya kita tulis 4X, tambah 6 meter pangkat 2 berarti 6Y, lalu kendalanya di sana 1000. Nah, di sini kita harus
jeli menggunakan tandanya, kurang dari atau lebih dari. Kita bayangkan seperti ini. Untuk 1.000 meter persegi, apakah tanah yang disediakan itu kurang dari 1.000 atau lebih dari 1.000? Apakah lebih dari 1.000? Tidak. Karena dia punya batasannya 1.000, artinya kita gunakan tandanya kurang dari, bukan lebih dari. Kemudian untuk banyaknya 175. Kita lihat di baris kedua karena tidak ada angka, jadi langsung aja X tambah Y. Kemudian 175. Nah, di sini kalimatnya paling sedikit 175. Kalau paling sedikit artinya yang akan dibangun itu lebih dari 175 atau kurang. Kalau paling sedikit itu kan berarti minimal, artinya yang akan dibangun itu lebih dari 175 unit. Jadi kita gunakan tandanya lebih dari. Nah, kemudian X dan Y masing-masing adalah kios. Artinya kios itu kan tidak mungkin nilainya negatif. Jadi untuk syarat masing-masing X dan Y itu harus lebih dari 0, baik X lebih dari 0 dan Y juga lebih dari 0. Nah, jadi untuk model matematika yang sesuai adalah option yang D. Kemudian nomor 10. 10 ini kita udah masuk ke bab barisan aritmatika. Nah, untuk barisan aritmatika yang ditanya di sini kan suku ke-12. Untuk menentukan banyaknya suku ke N, rumusnya UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, kalau yang ditanya adalah suku ke-12, berarti kan U12. U12 sama dengan A. A-nya kita belum punya. N-nya berarti 12 dikurang 1. B-nya kita belum punya. Jadi yang harus kita cari adalah nilai A dan B-nya dulu. Melalui apa? Melalui informasi yang ada di sini. U4 sama dengan 8 dan U8 sama dengan 16. Untuk U4 penjabarannya berarti suku keempat. Suku keempat itu berarti A ditambah 4 dikurang 1 dikali B sama dengan 8. Untuk yang suku ke-8 penjabarannya berarti A ditambah 8 dikurang 1 dikali B sama dengan 16. Nah, untuk yang persamaan pertama ini menjadi A tambah 3 dikurang 4 dikurang 1 kan 3. Jadi di sini 3B sama dengan 8. Dan untuk yang kedua A ditambah 8 dikurang 1 7. 7B sama dengan 16. Nah, supaya hasilnya nggak negatif, kita lakukan eliminasinya. Kita susun yang besar dulu yang atas. Jadi kita tulis A tambah 7B sama dengan 16. Dan A tambah 3B sama dengan 8 kita taruh di bawahnya. Langsung bisa kita eliminasi karena koefisien A-nya udah sama-sama 1. Jadi kita kurangkan yang lain, 7B dikurang 3B hasilnya 4B, 16 dikurang 8 hasilnya 8. Nah, untuk nilai B-nya berarti 8 dibagi 4, hasilnya sama dengan 2. Nah, untuk proses substitusinya berarti kita substitusikan ke yang angkanya lebih kecil aja. Yang lebih kecil itu kan A ditambah 3B sama dengan 8. Jadi kita ganti B-nya dengan 2. A tetap A, B-nya diganti 2, 8 tetap 8. A ditambah 3 kali 2 hasilnya 6 sama dengan 8. Jadi A-nya sama dengan 8 dikurang 6 sama dengan 2. Jadi A-nya 2 dan B-nya 2. Maka kita bisa mengganti ke sini. A tambah 12 kurang 1, 11. B. A-nya kita ganti 2 dan B-nya kita ganti juga dengan 2. Nah, ini mengerjakannya harus perkalian dulu ya. 11 dikali 2, 22. 22 tambah 2, 24. Jadi jawabannya yang A. Nomor 11 lanjut ke deret geometri. Di sini untuk deret geometri yang ditanya adalah jumlah. Sebetulnya ada rumus untuk mencari deret geometri, tapi saya lebih menganjurkan untuk mengerjakan secara manual saja untuk mencari jumlahnya. Tapi untuk bisa mendapatkan jumlah kan kita perlu berapa rasionya. Nah, di sini untuk mendapatkan rasio kita memanfaatkan informasi bahwa suku pertama 6 dan suku keempat adalah 48.
Untuk deret geometri sendiri, untuk mendapatkan berapa suku ke N-nya, itu kita pakai rumus A dikali R pangkat N dikurang 1. Nah, karena kita punya informasi suku keempat, berarti kita bisa jabarkan rumusnya menjadi U4 sama dengan A dikali R pangkat 4 dikurang 1. Kalau 4 dikurang 1 kan 3 ya. Berarti A dikali R pangkat 3 itu hasilnya sama dengan 48. Nah, karena kita punya informasi suku pertama adalah 6, berarti kita punya A-nya 6. Kita bisa ganti A-nya dengan 6 di sini. 6 dikali R pangkat 3 sama dengan 48, maka R pangkat 3 sama dengan 48 dibagi 6. Hasil 48 dibagi 6 itu adalah 8. Jadi kita harus mencari berapa yang kalau dipangkatkan 3 hasilnya 8. Jawabannya adalah 2. Jadi R-nya adalah 2. Nah, artinya kita punya barisan yang rasionya 2. Kalau misalkan suku pertamanya 6, dan dia punya rasionya 2, maka suku selanjutnya tinggal 6 kita kalikan dengan 2, yaitu 12. Untuk suku selanjutnya, berarti 12 kita kalikan dengan 2, yaitu 24. Untuk suku selanjutnya lagi, berarti 24 kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 48. Karena permintaannya sampai 6 suku pertama, kita lanjutkan. Untuk suku yang selanjutnya kita kalikan 2, 48 kali 2 itu 96. Dan untuk suku yang ke-6, 96 kita kalikan dengan 2. 96 kalau kita kalikan dengan 2. 6 kali 2, 12. 9 kali 2, 18. Tambah 1, 19. 192. Nah, jadi ini yang harus kita jumlahkan. Tambah, 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 tambah. Sama dengan. Nah, untuk mudah menjumlahkannya, di sini kalau kita jumlahin langsung dari kiri ke kanan, 6 tambah 12 itu hasilnya kan 18. 18 tambah 24. 18 tambah 24, 8 tambah 4, 12 simpan 1, 42. Oke, 42 kita tambah sama 48. 10, 1, 9. 90. Berarti 90 kita tambah sama 96. 6, 18. Dan terakhir, 186 kita tambah dengan 192. 8, 7, 1. Hasilnya sama dengan 378. Oke. Itu untuk nomor 11. Selanjut nomor 12. Nah, di sini ada jumlah deret geometri tak hingga. Untuk deret geometri tak hingga, rumusnya A dibagi 1 dikurang R. Di sini kita punya jumlahnya 10, suku pertamanya 2, yang ditanya rasio. Jadi kita masukkan 10-nya di sebelah kiri, suku pertamanya 2 kita taruh di atas, kemudian 1 dikurang R-nya tetap. Nah, ini kita kalikan silang dulu. 10 kita kalikan dengan 1 dikurang R, sama dengan 2. Ini karena perkalian satu suku dengan dua suku, jadi kita ngaliinnya harus 10 dengan 1 itu 10, dan 10 dengan R adalah 10R, sama dengan 2. Lanjut, kita kurangkan 10 dengan 2. Jadi saya pindahin ke ruas kiri, supaya dia nggak negatif nanti R-nya. Dan ini min 10R-nya saya pindah ke ruas kanan, jadi 10R. 10 dikurang 2, 8. 8 sama dengan 10R. Jadi untuk mendapatkan R-nya kita tinggal ngebagi 8 dengan 10. 8 per 10 nggak bisa kita bagi, tapi bisa kita sederhanakan. Supaya sederhana, masing-masing kita bagi dengan bilangan yang sama, masing-masing kita bagi dengan 4. Oh, nggak bisa. Kita masing-masing bagi dengan 2. Oke, jadi hasilnya adalah 8 bagi 2, 4, dan 10 bagi 2, 5. Jadi rasionya adalah 4 per 5. Kemudian nomor 13 lanjut ke transformasi geometri. Di sini ada sebuah titik yang direfleksikan terhadap sumbu X, kemudian lanjut dengan dilatasi dengan pusat 0,0 dan faktor skala min 2. Refleksi itu pencerminan ya anak-anak. Jadi kalau misalkan kita punya titik, di sini kita punya titiknya adalah X, Y, kemudian cerminnya adalah sumbu X, artinya bayangan titik A itu akan berada di bawah. Ada di sini. Dengan hasil koordinat bayangannya adalah dia tetap ada di posisi X-nya positif,
tapi Y-nya kan dia di bawah nih. Berarti dia Y-nya negatif. Jadi kalau titik 4,-3 direfleksi terhadap sumbu X, maka 4 tetap 4, min 3-nya berubah tanda. Jadi bayangan pertama hasil dari refleksinya adalah 4,3. Kemudian lanjut ke dilatasi. Dilatasi itu berarti kan perbesaran. Kalau faktor skalanya min 2, artinya masing-masing kita kalikan dengan min 2. Jadi 4 dikali min 2 hasilnya min 8, dan 3 dikali min 2 itu hasilnya min 6. Jadi bayangannya adalah min 8, min 6, jawabannya yang D. Lanjut nomor 14, ini adalah dimensi. Nah, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 5, maka luas bidang diagonal ACGE. Ini kita harus buat dulu ya kubusnya, supaya kita tahu kondisi daerah yang mau kita cari luasnya itu yang seperti apa. Oke, ini A, B, C, D, E, F, G, H. Panjang rusuknya 5. Diagonal ACGE yang mana? ACGE. Oh, ternyata yang ini yang akan kita cari luasnya. Nah, untuk mendapatkan luas ACGE, berarti kita butuh panjang. Dan ukuran panjang dan ukuran lebar. Karena sebetulnya dia kan persegi panjang ya. Di sini AC bawah, kemudian atasnya C itu G, dan sampingnya adalah E. Ini persegi panjang. Kalau untuk ukuran lebarnya, dia berarti sama dengan ukuran tinggi. Dan tingginya kubus itu adalah 5. Kemudian yang kita perlukan adalah ukuran AC. AC ini posisinya adalah diagonal sisi atau bidang. Secara cepat, kalau kita punya ukuran rusuknya 5, maka panjang diagonal bidangnya ya 5 akar 2. Tuh. Kalau yang ditanya diagonal ruang, 5 akar 3. Tinggal nambahin akar 2 sama akar 3. Jadi ini adalah 5 akar 2. Nah, sekarang untuk mendapatkan luasnya, kalau luas persegi panjang itu kan panjang kali lebar. Jadi panjang AC kita kalikan dengan panjang CG. Panjang AC-nya 5 akar 2, panjang CG-nya 5. 5 akar 2 dikali 5, 25 akar 2. Itu adalah yang D. Kita masih ke dimensi 3. Di sini ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4, jarak titik A ke CF. Oke, kita gambar lagi kubusnya. A, B, C, D, E, F, G, H. Oke, jarak dari A ke CF. A ke CF. Oke, ini titik A, ini CF. Nah, konsep jarak itu adalah harus yang terpendek. Dan yang terpendek itu adalah ketika kita menarik titik ke garis secara tegak lurus. Nah, anak-anak, kita bisa sambungkan dulu titik dengan si garis ini menjadi bidangnya, bidang FA dan AC. Ya, jadi kalau kita fokus ke ACF, bidang ACF, berarti nanti kita harus menarik garis secara tegak lurus dari A ke CF. Nah, sekarang coba kita ngecek dulu masing-masing ukurannya untuk AF, AC, dan FC. AF itu adalah diagonal bidang depan. Berarti ukurannya 4 akar 2, karena dia diagonal bidang. Lanjut ke AC. AC juga adalah 4 akar 2. Kenapa? Karena dia diagonal bidang juga. Dan dari CF. CF ini adalah diagonal bidang juga. Jadi ukurannya 4 akar 2. Nah, ternyata kita punya bidang berbentuk segitiga sama sisi. Kalau misalkan yang alasnya adalah CF dan tingginya adalah A,
kita tarik secara tegak lurus, maka dia akan tepat berada di tengah-tengah. Ya, jadi untuk mendapatkan jarak dari A ke CF, misalkan adalah AO ya. Jarak A ke CF itu adalah sejarak AO, maka kita hanya perlu ukuran ini. Kita bisa ambil separohnya menjadi segitiga siku-siku dengan ukuran OF adalah separohnya dari CF, yaitu 2/2. Kemudian ukuran AF adalah 4/2. Dan dengan menggunakan teorema Pitagoras, kita bisa mendapatkan panjang AO-nya, yaitu dengan mengkuadratkan 4/2 dengan 2/2. Sama dengan akar 4/2 pangkat 2 itu berarti 4/2 dikali sama 4/2. 4 dikali 4, 16. Akar 2 kali akar 2, 2. 16 kali 2, 32. Lanjut, 2/2 dikali 2/2. 2 kali 2, 4. Akar 2 kali akar 2, 2. 4 kali 2, 8. Sama dengan akar 32 tambah 8 itu 40. Menyederhanakan akar 40 berarti kita coba rubah menjadi perkalian dua bilangan. Kalau 40 itu kan dia 4 kali 10. Nah, akar 4 dikali akar 10. Akar 4 itu 2 dan akar 10 itu tetap. Jadi hasilnya 2/10. Enggak ada di option ya. Apakah Ibu ada salah hitung? 4/2, 2/2, 16 kali 2, 32. 4 kali 2, 8. Oh ya, salah Ibu. Ini harusnya bukan ditambah tapi dikurang. Karena yang dicari adalah bukan sisi miring. 32 dikurang 8 itu hasilnya adalah 24 ya anak-anak. Nah, 24 itu adalah perkaliannya 4 kali 6. Jadi ini akar 6. Jadi ini harusnya 2/6. Oke. Jadi jawabannya adalah yang B. Lanjut ke nomor 16. Nomor 16 ini adalah filling slot karena kita menyusun bilangan ribuan. Jadi kita harus nyiapin slotnya 4. 1, 2, 3, 4. Ini untuk ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Permintaannya adalah nilainya lebih dari 2.000. Kalau lebih dari 2.000, berarti kita tidak menggunakan angka 1 di depan. Ini kita pakai. Jadi pilihan yang kita punya adalah angka 2, 3, 4, 5, 6, dan 8. Ada sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pilihan. Kemudian karena di sini harus berbeda, jadi kalau misalkan kita sudah menggunakan angka di tempat pertama, kita tidak bisa menggunakan lagi di tempat yang kedua. Jadi sisa pilihan kita di sini awalnya kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan. Maka kalau dikurang 1, tinggal 6. Kemudian untuk tempat yang puluhan, sisa pilihan kita 6 dikurang 1, jadi 5. Dan untuk yang satuannya, 5 dikurang 1, tinggal 4. Jadi, 6 kali 6 kali 5 kali 4, hasilnya sama dengan 36 kali 20. 6 kali 2, 12, 1, 7. 720. Nggak ada ya? Kalau lebih dari 2.000, duanya bisa dipakai. Jadi pilihan kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dikurang 6. Ini kenapa ya? Nggak ada jawabannya. Oke, kita skip dulu nomor 16. Lanjut nomor 17 itu permutasi. Dari seorang calon pengurus kelas akan dipilih 3 orang untuk posisi ketua, sekretaris bendahara.
banyak susunan yang mungkin terjadi. Ini kan jelas ya, menyusun dengan urutan ketua, sekretaris, bendahara. Jadi di sini kita pakai permutasi, tersedia calon pengurusnya ada 5 dan yang dipilih 3 orang. Menghitung 5 permutasi 3 berarti 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 faktorial. Sama dengan 5 faktorial dibagi 5 dikurang 3 hasilnya 2 faktorial. Jadi yang kita hitung tinggal 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial per 2 faktorial. Ini bisa kita bagi langsung. Jadi yang kita kalikan tinggal 5 kali 4 kali 3 sama dengan 60. Oke. Lanjut nomor 18, persoalan kombinasi. Di sini seorang peserta ujian dapat mengerjakan 5 butir soal dari 10 butir soal disediakan dan soal nomor 5 harus dipilih untuk dikerjakan. Maka banyaknya kemungkinan rangkaian nomor soal yang dapat dikerjakan peserta ujian adalah sebanyak. Oke, anak-anak, ini karena soal nomor 5 harus dipilih, maka yang menjadi pilihan kita itu bukan lagi 10 soal, tapi ada 9 soal. Ya, jadi di sini yang awalnya kombinasinya adalah 10C5, tapi kita ubah menjadi 9C5. Karena soal nomor 5 harus dipilih. Jadi pilihan kita berkurang 1. Maka pengerjaan kita tinggal 9C4 ini juga dikurang 1 ya. Nah, jadi kita hitung 9 faktorial dibagi 9 dikurang 4 itu hasilnya 5, kemudian harus dikali lagi dengan 4 faktorial. Jadi gini, 9 faktorial per 5 faktorial dikali 4 faktorial. Kita jabarkan 9-nya cukup sampai 5 saja. Kemudian 4 faktorialnya kita jabarin jadi 4 kali 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial dengan 5 faktorialnya habis. 4 dibagi 8 bagi 4 hasilnya 2. 2 dengan 2 ini bisa kita habis bagi juga. 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi yang kita hitung tinggal 9 kali 7 kali 2. Sama dengan 9 dikali 7 itu 63. 63 dikali 2 hasilnya 126. Jadi jawabannya yang E. Nomor 19 tentang diagram lingkaran. Di sini ada diagram lingkaran dengan diketahui prosentase. Ada 2 bagian yang belum ada informasinya, tapi di sini Bali dia adalah seperempatnya, artinya dia 25%. Jadi untuk Lombok, kita tinggal hitung keseluruhan itu kan 100% ya. 15 ditambah 17,5 ditambah 25 ditambah 20 itu hasilnya sudah berapa persen? Ini 5 tambah 7, 12. 12 tambah 5, 17. Simpan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah 77,5%. Artinya Lombok ini dia punya prosentasenya adalah 22,5%. Ya, karena kalau 22,5 ditambah 77,5 hasilnya 100. Maka yang ditanya adalah berapa yang praktek industri ke Lombok. Kemudian ada informasi 40 siswa ini adalah yang ke Bali. Jadi prosentasenya yang kita gunakan adalah yang ditanya, yaitu Lombok, 22,5% dengan yang diketahui. Yang diketahui itu adalah Bali. Jadi kita pakai persentase Bali, 25%, baru dikali 40%. Nah, ini berarti kita hitungnya 40 sama 25, masing-masing kalau kita bagi 5, yang ini 8, yang ini 5. Kemudian 22,5 kalau kita kalikan 8, 5 kali 8, 40, simpan 4, 2 kali 8, 16. 16 tambah 4, 20, simpan 2, 2 kali 8, 16, tambah 2, 18. Komanya di sini. Jadi kita punya 180 dibagi 5. Sama dengan 180 bagi 5. 5 dikali 3 yang hasilnya di bawah 18. Sisa 30 dibagi 5 hasilnya 6. Oke, berarti 36 orang.
nomor 19. Lanjut nomor 20. Nomor 20 ini modus. Kebetulan pilihan jawabannya kita nggak perlu ngitung sampai akhir. Modus itu kan data yang paling sering muncul. Jadi kita cek yang frekuensinya paling banyak. Yang frekuensinya paling banyak itu adalah 8. Di sini kita lihat batas bawahnya 66. Jadi tepi bawah yang kita gunakan adalah 66 dikurang 0,5 untuk tepi bawah. Jadi hasilnya 65,5. Untuk D1 itu adalah selisih dengan yang atas. 8 dikurang 4 sama dengan 4, sedangkan D2 itu selisih dengan yang bawah. Jadi 8 dikurang 5 sama dengan 3. Maka untuk rumus modus yang benar adalah 65,5, kemudian D1-nya di atas 4, kemudian yang bawah D1 tambah D2, dan untuk panjang kelasnya dari 66 sampai 68, kalau kita hitung pakai jari, 66, 67, 68. Ada 3 interval, jadi panjang kelasnya 3. Maka jawabannya yang B. Median, nomor 21. Di sini median itu kan nilai tengah. Jadi kita harus mendapatkan dulu posisi tengahnya di mana. Nah, sebelumnya kita munculkan dulu di sini FK atau jumlah frekuensi. Untuk yang kelas pertama frekuensinya udah 8. Kemudian untuk kelas yang kedua ada tambahan 11 data, jadi datanya 19. Kelas ketiga ada tambahan 7 data, datanya berarti 26. Ada tambahan 10 data jadi 36. Tambahan 15 data menjadi 51 dan ada tambahan 9 data lagi menjadi 60. Nah, median itu berarti setengahnya data. Setengah dikali banyak datanya 60, jadi 30. Data ke-30 itu ada di kelas yang ini, kelas yang keempat. Ini berarti kita gunakan tepi bawahnya adalah 76 dikurang 0,5 sama dengan 75,5. Lalu kita pakai frekuensinya frekuensi median sama dengan 10. Frekuensi kumulatifnya kita pakai yang di atasnya, yaitu 26. Kemudian interval atau panjang kelas dari 76 sampai 80, 76, 77, 78, 79, 80. Panjang kelasnya 5. Sekarang untuk rumus median, itu adalah tepi bawah ditambah setengah N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kelas median dikali panjang kelas. Tapi bawahnya 75,5, setengah N-nya 30, FK-nya 26, frekuensi mediannya 10, dan panjang kelasnya 5. 75,5 ditambah 30 kurang 26, 4. 4 dibagi 10 dikali 5. Kita bisa kerjakan dulu yang 4 kali 5, 20, bagi 10, 2. Jadi 75,5 ditambah 2 sama dengan 77,5. Jawabannya yang B. Lanjut nomor 22. Di sini kuartil. Kuartil ketiga. Kuartil ketiga itu berarti 3/4 N. Langkah pertama kita bikin dulu frekuensi kumulatif. Di sini 19 tambah 27 jadinya 6, 46. Lalu ditambah 22 hasilnya 68. Lalu ditambah 18 hasilnya 6, simpan 1, 86. Ditambah 14 hasilnya 100. Nah, letak kuartil 3 itu adalah 3/4 N. Jadi 3/4 dikali 100. Sama dengan 100 bagi 4, 25. 25 dikali 3, 75. Artinya kuartil ketiga adalah pada data ke-75. Data ke-75 itu ada di sini. Jadi kita pakai kelas yang keempat. Tapi bawahnya sama dengan 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5.
Kemudian kita pakai frekuensinya, berarti frekuensi kuartil 3 adalah 18. Frekuensi kumulatifnya berarti yang ini atasnya 68. Kemudian untuk panjang kelas dari 77 ke 70 ke 75, 70, 71, 72, 73, 74, 75. Ada 6 interval. Oke, masuk ke rumus untuk kuartil 3 sama dengan tepi bawah ditambah 3/4N dikurang frekuensi kumulatif dibagi frekuensi kuartil ketiga dikali panjang kelas. Tepi bawahnya kita masukkan 69,5. 3/4N-nya adalah 75. Frekuensi kumulatifnya 68. Frekuensi kuartilnya adalah 18 dan panjang kelasnya adalah 6. Sama dengan 69,5 ditambah 75 dikurang sama 68, itu hasilnya 7. 7 dikali 6 dibagi 18. Nah, 6 sama 18 ini masing-masing bisa kita bagi dengan 6 ya. 6 bagi 6, 1, 18 bagi 6, 3. Jadi kita tinggal ngitung 69,5 ditambah 7 bagi 3. Oke, hasil 7 bagi 3 sama dengan 2. 2 kali 3, 6. Sisanya 10. Muncul koma. 10 bagi 3, 3. 3 kali 3, 9. 10 bagi 3, 3. Oke, jadi 2,33. 69,5 ditambah 2,33 sama dengan 69,5 ditambah 2,33. 3, 8, 1, 7. 71,83 atau pembulatannya jadi 71,8. Jadi jawabannya yang D. Lanjut simpangan baku. Untuk simpangan baku ini, langkah pertama kita harus cari rata-ratanya dulu. Ini jadi kita jumlahin dulu semuanya. 26 kalau ditambah 24, 50 ya. 28 tambah 28 itu 56. 27 ditambah 23 hasilnya 50. Jadi 50 tambah 50 tambah 56. Jumlahnya 156 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 156 bagi 6. Dapatnya 6 kali 2, 12. 36 dibagi 6, 6. Jadi rata-ratanya 26. Untuk mendapatkan simpangan baku, kita kurangkan setiap data dengan rata-rata. 28 dikurang 26. Hasilnya 2. Pangkat 2. Data kedua, 27 dikurang 26, 1. Pangkat 2. Data ketiga, 28 dikurang 26, 2. Pangkat 2. Data keempat, 26 kurang 26, 0. Pangkat 2. Data kelima, 23 dikurang 26, 3 pangkat 2. Dan data ke terakhir, 24 dikurang 26, negatif 2 pangkat 2. Ini akan kita bagi dengan 6 banyaknya data. 2 pangkat 2, 4, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1, 2 pangkat 2, 4, 0 pangkat 2, 0, 3 pangkat 2, 9, min 2 pangkat 2, 4. Kita bagi dengan 6. 4 tambah 1, 5, 5 tambah 4, 9, 9 tambah 9, 18. 18 ditambah 4, itu hasilnya 22/6. Oke, sekarang kita punya hasilnya 22/6. Kalau simpangan baku itu kan sebetulnya ini harus diakar ya anak-anak. Jadi nanti kita akan cari akar dari 22/6. Nah, di sini permasalahannya adalah bentuknya tidak ada yang sama dengan 22/6. Jadi solusinya di sini kita harus coba kita bagi masing-masing sama 2. Kalau kita bagi masing-masing dengan 2, ini hasilnya jadi 11/3.
Ini nggak bisa kita cari akarnya. Kalau misalkan masing-masing kita kali sama 4. Oke. 22/6, masing-masing kita kali 4 ya. Hasilnya sama dengan, ini 88, yang ini 24. Kalau misalkan kita pisahkan jadi 4 dikali 22, dan ini kita pisahkan menjadi 24 itu adalah 4 dikali 6. Nggak bisa. Supaya bisa keluar, ini apa saya salah hitung ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 28, 2 pangkat 2 benar. Benar. 3 pangkat 2, 9. 4 tambah 1 tambah 4 tambah 0 tambah 9 tambah 4. 4 tambah 1, 5. 5 tambah 4, 9. 9 tambah 9, 18. 18 tambah 4, 22. 22/6. Oke, gini. Tadi kita udah dapat, nih nggak jadi ya, di cancel. Karena option jawabannya itu mengarah ke per 3 atau per 6, jadi kita upayakan supaya yang di dalam akar itu adalah hasil dari kuadrat 3 suatu bilangan. Supaya dia bisa kita keluarkan dari akar, maka di bagian bawah itu harus 9. Supaya jadi 9, berarti ini harus kita kalikan masing-masing dengan 3. Nah, kalau misalkan kita kalikan dengan 3, yang atas kan jadi 33, dan yang bawah itu jadi 9. Kemudian, yang bisa kita sederhanakan itu hanya 1/9, karena 1/9 itu akarnya adalah 1/3. Jadi, dari 1/9, 1/3-nya bisa keluar, tapi akar 3/3-nya enggak. Nah, jadi seperti ini, 1/3 akar 33. Jadi nomor 23 ini memang harus ada trik untuk bisa menyederhanakan atau mengembangkan bilangannya sehingga nanti bisa dicari akarnya. Ya. Lanjut nomor 24, limit. Untuk limit, di sini langkah pertama harus substitusi langsung. Jadi coba kita ganti dulu min 2 ke setiap X yang ada di sana. Kalau kita hitung di sini min 2 pangkat 3 ditambah 4 dikali min 2 tambah 1 per min 2 pangkat 2 tambah 3 dikali min 2 tambah 5 sama dengan min 2 pangkat 3 min 8, 4 dikali min 2 min 8 tambah 1 per min 2 pangkat 2 4, 3 dikali min 2 min 6 tambah 5. Yang atas min 8 tambah min 8 hasilnya min 16, min 16 tambah 1 min 15. Yang bawah 4 ditambah min 6 hasilnya min 2, min 2 ditambah 5 hasilnya 3. Jadi hasilnya min 5. Yang A. Lanjut nomor 25. Untuk nomor 25 coba kita lakukan substitusi langsung dulu kayak tadi. 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 4 kali 2 per 2 pangkat 2 dikurang 4. 2 pangkat 2, 4. 4 dikali 2, 8. 4 kali 2, 8. 2 pangkat 2, 4. Kurang 4, hasilnya 0/0. Nah, kalau hasilnya 0/0 atau tak tentu, maka solusinya bisa pakai dua cara, faktorisasi atau pakai L'Hopital. Lebih mudah kita pakai L'Hopital atau turunan aja ya, karena kalian sudah belajar turunan.
Kita gunakan cara L'Hopital atau turunan. Jadi kita turunkan 2x pangkat 2. Turunannya adalah 4x. Turunannya 4x adalah 4. Turunannya x pangkat 2 adalah 2x. Dan turunannya 4 adalah 0. Kita substitusikan dengan 2. 4 dikali 2, 8, dikurang 4 per 2 kali 2, 4, dikurang 0. 8 dikurang 4, 4. 4 dikurang 0, 4. 4 dibagi 4, 1. Jadi hasilnya yang C. Lanjut nomor 26, turunan. Turunan dari 5x pangkat 3 min 4x pangkat 2 min x tambah 6. Pertama, turunannya adalah 5 kali 3, 15x pangkat 2. 4 kali 2, 8x. Turunan dari min x adalah min 1, turunan dari 6 adalah 0. Nggak usah kita tulis ya. Kemudian selanjutnya kita harus menghitung f aksen 2. Artinya setiap x-nya kita ganti dengan 2. 2 pangkat 2, 8 kali 2, kurang 1. 15 dikali 2 pangkat 2, 4. 8 kali 2, 16 dikurang 1. 15 kali 4, 60. 60 dikurang 16 dikurang 1. 60 kurang 16 itu 44. 44 dikurang 1 hasilnya 43. Jadi jawabannya yang A. Nomor 27 untuk turunan pertama. Ini turunan fungsi pembagian. Jadi kita harus lakukan permisalan. Yang atas itu adalah U. U sama dengan 5x pangkat 2. Langsung kita cari turunannya. Turunannya adalah 10x. Kalau yang bawah kita misalkan dengan V. V adalah x min 1. Turunannya x min 1 adalah 1. Sekarang kita pakai rumus. Turunan fungsi pembagian adalah U aksen dikali V dikurang V aksen dikali U dibagi V pangkat 2. U aksen itu 10x dikali V. V-nya adalah x min 1 dikurang V aksennya 1 dan U-nya adalah 5x pangkat 2 per, nah ini yang bawahnya ternyata harus dijabarkan ya, x min 1-nya nanti kita pangkatkan dengan 2. Oke, sekarang kita kalikan dulu, 10x dikali x hasilnya 10x pangkat 2, kemudian 10 dikali min 1 hasilnya min 10, kemudian min 1 dikali 5x pangkat 2 min 5x pangkat 2 per x pangkat 2 dikurang 1, pangkat 2 artinya x min 1 dikali x min 1. Ini yang 10x pangkat 2 kita bisa kurangkan dengan 5x pangkat 2 ya. Jadi 5x pangkat 2 dikurang 10. Untuk yang bawah itu perkaliannya x dikali x, x pangkat 2. X dikali min 1, min 1x. Min 1 dikali x, min 1x. Min 1 dikurang 1x hasilnya min 2x. Dan terakhir min 1 dikali min 1 plus 1. Oke, jadi jawabannya yang... ini saya salah nih. 10x dikali 1 hasilnya 10x ya anak-anak. Oke, jadi jawabannya yang D. Oke. Nomor 28, integral. Integral dari 4x pangkat 3 itu berarti 4 per pangkatnya tambah 1. 4, x-nya juga bertambah 1. 4. 15. 15 per 2 tambah 1, 3. X-nya bertambah 1, pangkatnya jadi 3. Lalu 10x. 10 per pangkatnya 1 tambah 1, 2. X pangkat 2. Dan terakhir integralnya 2x. 2 adalah 2x. Plus C. Oke, kita bisa sederhanakan 4 bagi 4, 1. Jadi cukup kita tulis X pangkat 4 aja. 15 bagi 3 itu 5x pangkat 3. 10 bagi 2, 5x pangkat 2. Tambah 2x tambah C. Oke, jadi jawabannya yang B. Nomor 29, integral tak tentu. Ini sama nih. Oke, sepertinya ada salah soal. Nomor 28, coba kita ralat dulu. Kakak, tolong handphone mama, Kak. Ini, itu handphone mama di situ kan? Enggak. Handphone mama di mana? Coba tolong ambilin. Nomor 30, integral tertentu. Coba kita hitung. Kita cari integralnya dulu dari 9x pangkat 2 tambah 10x min 1.
Integralnya adalah 9/3 X pangkat 3 tambah 10/2 X pangkat 2 dikurang X. Batas atasnya 1 sampai 2. Oh, ini di bawah dompet. Ini hasilnya jadi 9 dibagi 3. 3X pangkat 3, 10 dibagi 2, 5X pangkat 2, dikurang X batasnya dari 1 sampai 2. Kita ganti batas atas dan bawah masing-masing. Untuk yang batas atas, 3 dikali 2 pangkat 3 tambah 5 dikali 2 pangkat 2 dikurang 2. Gantian dengan batas bawah, 3 dikali 1 pangkat 3 tambah 5 dikali 1 pangkat 2 dikurang 1. Sama dengan 2 pangkat 3 hasilnya 8, berarti 3 dikali 8. 2 pangkat 2 hasilnya 4, jadi ntar 5 dikali 4, lalu dikurang 2. Kemudian 3 dikali 1 pangkat 3, 1. 5 dikali 1 pangkat 2, 1. Nanti dikurang sama 1. 3 dikali 8, 24. 5 dikali 4, 20. Dikurang 2. 3 dikali 1, 3. 5 dikali 1, 5. Dikurang 1. 24 tambah 20, 44. 44 dikurang 2, 42. Kemudian 3 ditambah 5, 8. 8 kurang 1, 7. Jadi 42 dikurang 7 hasilnya 35. Jawabannya yang C. Untuk nomor 29, Ibu cek dulu soalnya. Oke, jadi nomor 29 ini soalnya adalah integral dari 2X min 3 pangkat 2 dx. Oke, karena ada pangkat 2 di sini, berarti kita harus selesaikan dulu perhitungan 2X dikurang 3 pangkat 2. Artinya 2X dikurang 3, kita kali lagi dengan 2X dikurang 3. Pertama 2X kali 2X, 4X pangkat 2. 2X dikali min 3, min 6X. Min 3 dikali 2X, min 6X. Dan min 3 dikali min 3 plus 9. Jadi, untuk min 6X, min 6X-nya kan jadi min 12X tambah 9. Jadi, yang harus kita integralkan adalah 4X pangkat 2, min 12X tambah 9 dx. Integralnya adalah 4 per pangkatnya 2 tambah 1, 3. Pangkatnya bertambah 1. 12 per, ini pangkatnya 1. 1 tambah 1, 2. X pangkat 2. Tambah integral 9 adalah 9X plus C. 4 bagi 3 nggak bisa, jadi tetap 4 per 3 X pangkat 3. 12 bagi 2 bisa, hasilnya 6. Jadi 6X pangkat 2. Tambah 9X plus C. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 29. Oke, jadi udah selesai seluruhnya. Tinggal tadi yang harus diralat itu adalah yang perkalian matriks ya. Sama yang filling slot. Filling slot itu nggak ketemu jawabannya. Nah, ini yang filling slot. Nomor 16 dan juga nomor 6 perkalian matriks. Nanti mungkin akan Ibu berikan di
PPT-nya untuk pembahasannya. Sekian pembahasan tryout kedua. Mudah-mudahan kalian bisa belajar dari sini kesalahan yang kemarin yang nilainya masih kurang banget. Coba kalian banyak berlatih lagi di rumah supaya nanti pada saat ujian sekolah hasilnya maksimal. Ya, baik, itu saja dari Ibu. Sampai jumpa di sekolah anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.